Untuk bukunya ini udah pada punya? Buku Belum, Pak. Introduction to Operation Research. Belum punya, Pak. Nanti ini ya bisa dipelajari ya. Ini PDF-nya. Jadi nanti yang kita pelajari ya rata-rata ada di buku ini nih. Bentar saya lihatkan. Ini nih. Nah, kemarin overview ya, terus introduction linear programming. Nanti linear programming ada dua metode grafik sama simplex method. Nanti belajar juga sensitivity analysis, transportation, assignment problem kayak gitu, CPM part, integer programming sama game theory. Artinya sama AHP ya. AHP itu masuk ke sebelumnya ya. Sebelumnya kita belajar AHP. Jadi ini artinya riset operasi dan optimasi. Optimasi ini untuk mendapatkan sesuatu hasil yang optimal. Jadi belum tentu maksimal kayak gitu ya. Artinya optimal itu dia baik untuk semuanya. Jadi negatifnya atau yang positifnya itu imbang dan semuanya maks optimalnya itu ada di situ. Nah, itu yang kita pelajari di situ. Sekarang ini sudah terlihat? Sudah? Nah, kita masuk ke minggu ketiga belajar tentang linear programming. Linear programming atau biasa disingkat sebagai LP adalah salah satu metode matematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Ya, kalau siapa tahu nanti lulusan teknik lautan, ITERA itu menjadi manajer-manajer semuanya. Walaupun misalkan tidak menjadi manajer, begitu, artinya di dunia teknik ya, atau membantu manajer atau pekerjanya di mana pekerja tersebut diamanai sebagai optimal engineer misalkan seperti itu atau apalah yang artinya yang berhubungan sama keteknikan yang berhubungan sama engine optimalisasi suatu struktur ya yang dibuat. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus paham tentang ini ya, mata kuliah RO ini. Bagaimana untuk mengambil keputusannya? Misalkan untuk membuat struktur tersebut itu kan butuh variabel macam-macam ya. Variabelnya misalkan dari material betonnya kayak gitu, bajanya. Nah, optimalnya itu membutuhkan berapa baja misalkan ya. Terus materialnya apa? Nah, kayak gitu. Terus diameternya itu kita hitung. Nah, artinya kalau misalkan itu optimal, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu kan seminimum mungkin. Ya, seminimum mungkin sehingga struktur tersebut sudah bisa berdiri secara baik dan bagus kayak gitu, sesuai dengan lingkungan atau biaya lingkungan yang mengenai struktur tersebut. Nah, kalau kita mendesainnya itu dengan sesuatu yang berlebihan, artinya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu kan semakin besar juga ya. Benar nggak? Iya, Pak. Oke ya. Jadi kalau semakin besar kamu sebagai optimal engineer, misalkan apa ya optimal engineer ya, artinya seperti itu ya. Nah itu
anak ini bisa mengoptimalkan suatu struktur atau enggak sih? Nah, gitu. Artinya kamu harus paham tentang optimalisasi dari pembangunan struktur tersebut. Ya, jadi ada beberapa variabel. Tapi yang kita bahas di sini lagi-lagi sesuatu yang dalam kondisi ideal. Ya, jadi tidak banyak variabelnya. Variabel yang banyak itu kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Namun kita belajar terlebih dahulu untuk yang variabel yang dua variabel dulu, ya. Jadi dari yang sederhana dulu, nanti kita kembangkan sesuatu yang lebih kompleks. Nah, salah satu ciri khususnya yaitu berusaha mencari maksimasi keuntungan atau minimasi biaya. Jadi goalnya ya, jadi fungsi tujuannya, tujuan dari linear programming ini dengan adanya berbagai variabel ya, itu untuk apa? Untuk memaksimasi keuntungan. Jadi supaya keuntungan suatu perusahaan kan ada konsumen nih ya, konsumen pengen bikin rumah misalkan kayak gitu ya, di arsitek misalkan kayak gitu, atau nah membangun kayak gitu ya. Jadi yang diinginkan oleh perusahaan tersebut kan keuntungan yang maksimal ya, dengan meminimasi biaya ya. Minimasi biaya ini ya biaya yang dikeluarkan untuk seperti materialnya, semennya, dan lain-lain itu minimum sehingga kita mendapatkan sesuatu yang lebih maksimal. Artinya biasanya kan kalau seperti itu borongan ya. Nah, borongan rumah sudah berdiri dengan bagus sesuai dengan kriteria dan ada batasan kendalanya ya, kendala-kendala apa yang harus kita kerjakan kayak gitu. Kalau udah memenuhi ya udah berarti udah sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, gitu. LP digunakan untuk menguji atau menyelesaikan model. Jadi linear programming itu untuk menyelesaikan model, untuk mencari alternatif keputusan yang dapat mengoptimalkan sifat maksimum atau minimum dari fungsi tujuan. Jadi intinya ada di fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan itu ya nanti hasilnya apakah dia maksimum atau minimum. Tiga unsur dasar linear programming. Ya, tiga unsur dasar linear programming. Satu, dalam model linear programming itu ada yang namanya variabel keputusan. Ya, variabel keputusan di sini biasa disebut sebagai X1, X2 atau ya biasanya X1, X2, X3 dan X selanjutnya. Itu variabel. Jadi sesuatu yang berubah-ubah ya. Jadi variabelnya. Variabel keputusan ya seperti apa variabel keputusan tersebut? Misal X ya, seperti bahan baku ya, bahan baku A misalkan untuk membuat beton itu harus terdiri dari semen, apalagi air dengan campuran-campuran kayak gitu ya. Sehingga semennya harus berapa? Itu bahan baku A. Airnya harus berapa? Bahan baku B. Ya, misalkan ada besinya kayak gitu ya untuk pondasi ya. Terus bahan baku C. Nah, itu termasuk dalam variabel. Nah, jadi kita tentukan semennya berapa, kadarnya, air berapa, ya. Terus besinya itu ukuran berapa, misal berapa dulu lah, jumlahnya berapa. Nah, itu ya. Kita tentukan di sini variabel keputusan, termasuk dalam variabel keputusan. Biasa disebut X1, X2, dan seterusnya. Nah, yang kedua yaitu fungsi tujuan. Tujuan yang hendak dicapai, yang diwujudkan dalam sebuah fungsi matematika linear, optimasi maksimum atau minimum.
Jadi ini fungsi tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya kan optimasi ya, maksimum atau minimum. Artinya dia punya suatu fungsi. Nah, fungsinya misal Z nih, Z terhadap fungsi X variabelnya. Misal 2X1 plus 3X1, X2 misalnya kayak gini ya. Nah, ini adalah fungsi tujuan. Artinya tujuan yang ingin dicapai itu kan kalau nggak maksimum, ya minimum kayak gitu. Itu punya fungsi. Terus kendala, fungsi kendala ini constraint-nya ya, constraint. Nah, jadi kendalanya itu apa? Jadi fungsi tujuan udah ada. Nah, dari fungsi tujuan ini ternyata nggak boleh, misal X1 itu nggak boleh lebih dari sama dengan 6 misalnya. Terus nggak boleh lebih material X1 itu nggak boleh lebih dari sama dengan 6. Terus ini merupakan kendalanya nih. Ini misal kendalanya. Jadi terus ada persamaan apa lagi? Itu kendala-kendala atau constraint-nya. Di constraint ini harus terpenuhi dulu. Constraint terpenuhi, ya. Habis itu barulah fungsi tujuan itu akan mendapatkan maksimum atau minimum. Nah, constraint ini adalah pembatas terhadap kumpulan keputusan yang mungkin dibuat dan dituangkan dalam model matematika linear. Nanti kita masuk ke contoh soal ya, akan lebih difahami lagi. Asumsi model linear programming, asumsinya dia tuh linearitas, fungsi tujuan, ya, yang Z tadi, dan kendala, constraint-nya, dapat dibuat dalam satu set fungsi linear. Yang linear. Divisibility, nilai variabel keputusan dapat berbentuk pecahan atau bilangan bulat, integer. Non-negativity, nilai variabel keputusan tidak boleh negatif atau minimal sama dengan 0. Jadi nggak ada ya, masa material nanti nilainya negatif kan. Certainty, semua keterbatasan maupun koefisien variabel setiap kendala dan fungsi tujuan dapat ditentukan secara pasti. Oke, nah ini tujuan. Tujuan tadi yaitu berkaitan dengan maksimum atau minimum. Dia disimbolkan sebagai Z. Ya, kalau maksimum berarti Z max, kalau minimum yaitu Z min. Di mana dia fungsi X1, X2, dan seterusnya. Terus kendala pembatas, jadi constraint-nya itu kurang dari berapa, itu kendala syarat, syaratnya harus lebih dari sama dengan berapa, kendala keharusan sama dengan berapa. Nah, ini kurang dari itu pembatas, lebih dari itu syarat, dan keharusan itu sama dengan. Nah, kita masuk soal 1, yaitu maksimasi atau mencari fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan tersebut nilainya maksimum. Oke, sebelum masuk situ, ada bayangan nggak kira-kira Kusyana? Kusyana, ada Kusyana? Tidak ada. Ada, oke. Ada bayangan? Nadila Mandariska. Iya, Pak. Oke, kira-kira introduction tadi ada bayangan nggak?
Maaf Pak, kurang paham. Kurang paham. Ya, oke. Kita nanti masuk ke contoh soal ya, biar lebih paham ya. Ya. Nah, masuk contoh soal 1, mencari fungsi maksimasi ya. Misal nih PT Venus. Nah, kamu punya yang namanya PT Venus atau kita ubah jadi PT Ocean, Oceanian misalkan. Ocean gitu ya. PT Ocean adalah pabrik yang memiliki 2 jenis produk yaitu Astro dan Cosmos. Ini produknya, Astro sama Cosmos. Boleh kalau misal ini di Ocean ya, Oceanian. Jadi memiliki 2 jenis produk ya. Misalkan apa tuh produknya? Kapal ya misalkan nih ya, atau misalnya fix kapal lah ya, produknya adalah kapal misalkan ya, kapal jenis kapal feri misalkan apa ya, kapal kapal satu jenis kapal misal feri itu kan banyak ya, banyak tujuannya, misalnya fungsinya beda-beda, fungsinya sama sih ya, misal kapal A sama kapal B gitu. Untuk memproduksi kedua produk ya, untuk memproduksi Astro dan Cosmos ini diperlukan bahan baku A ya. Misal bahan baku A itu baja ya. Dan bahan baku B apa tuh? Ya, bahan baku B. Dan jam tenaga kerja. Nah, berarti kalau ini kan simple nih, ada 2 variabel saja yaitu A sama B. Baku A sama B. Artinya kalau kita mau berarti ini kayak membuat yang paling mungkin dalam satu pembuatan ya, dalam satu pembuatan ya kapal kayak gitu kan, itu kan banyak bahan bakunya. Yang diperhitungkan adalah bahan baku, 2 bahan baku saja yaitu A sama B gitu. Jadi kalau suka-suka memasak kayak gitu ya, ada yang suka memasak di sini? Suka Pak. Nah, ya Nazira yang suka memasak ya. Biasa masak apa Nazira? Kue ya? Sambal Bukan. bakso Pak. Sambal bakso. Kapan-kapan lah ya, bisa icip-icip sambal baksonya. Oke. Nah, sekarang bahan baku A sama bahan baku B sama jam tenaga kerja. Jam tenaga kerja punyanya tenaga orang ya, jamnya. Maksimum menyediakan bahan baku A adalah 60 kg per hari. Jadi 60 kilogram ya per hari. Bahan baku B itu 30 kg per hari. Dan tenaga kerja 40 jam per hari. Ya, 1 jam aja berapa hari ya? Kok per hari sih 40 jam? 1 hari berapa jam? 24 jam kan? Nggak mungkin dong ini ya. Maksimum penyediaan 40 jam per hari. Oke, 60 kg per hari. Ini salah ketik ini harusnya ya. Nggak mungkin kan 40 jam. Harusnya 40 jam per hari. Bisa 4 jam ya, misalkan 4 jam. Tapi nggak apa-apa lah. Anggap aja 1 hari itu berapa jam. Kebutuhan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, misal bahan baku A, kita buatlah tabel. Ada 2 produk, ya. Ini adalah jenis bahan bakunya, A, B sama tenaga kerja. Terus ada produknya itu Astro sama Cosmos. Bahan baku A ini diketahui ini diketahui ya. Ini diketahui bahwa maksimumnya itu 60. Bahan baku B itu
maksimumnya itu 30. Dan tenaga kerja itu maksimumnya 40. Gitu. Ini diketahui bahwa Astro ini constraint-nya ya, bukan itu 2, Cosmos 3, ini 0, ini 2, ini 2, ini 1. Nah, produk memberikan keuntungan sebesar 40 untuk Astro dan 30 untuk Cosmos. Jadi Z-nya fungsi tujuan nih, keuntungan, memberikan keuntungan, berarti udah fungsi tujuan. Ini maksimasi berarti maksimum. Berapa? 40 Astro tadi misal X1 atau A ya, 40A, dan Cosmos itu 30 ditambah 30B. Nah, ini nanti ketemu ya. Ketemu A-nya itu berapa, B-nya itu berapa. Masalahnya bagaimana menentukan jumlah produk yang akan diproduksi dalam setiap hari agar mencapai laba maksimum. Jadi produknya ada berapa tadi? Ada 2, yaitu A sama B. Nah, A itu nanti berapa produk dan B itu berapa produk sehingga Z-nya ini maksimum. Nah, inilah yang kita cari di sini. Dari sini soalnya sudah ada pandangan. Soalnya soal dulu. Bilkis ada pandangan? Soalnya paham? Paham, Pak, paham. Paham ya. Kita kirim dulu. Oke ya, ini ya Z max-nya 40X1 plus 30X2. Jadi Astro ini X1 dan X2 ini adalah Cosmos. Nah, ini fungsi tujuannya. Yang kita cari, dia laba maksimumnya di 40X1 plus 30X2. Nah, ini constraint-nya. Ini constraint ya. Jadi, ini constraint-nya atau kendala-kendalanya. Nah, kendalanya tadi ini harus ketahui ya. Kendalanya bahwa 2X1 ditambah 3X2 itu kurang dari 60, kan maksimum 60 ya, artinya kurang dari 60. Ini bahan baku A. Bahan baku B, 2X2 itu kurang dari sama dengan 30. Jam kerjanya itu 2X1 plus X2 kurang dari 40. X1 sama X2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Kan nggak mungkin negatif dia ya. Masa bahan baku itu negatif. Nggak mungkin ya. Gitu. Ini constraint-nya ya, constraint yang harus dipenuhi. Nah, habis itu yang pertama ya, ini cara grafik dulu. Langkah 1, menggambarkan grafik kendala. Nah, kendalanya, constraint ini kita gambarkan grafiknya terlebih dahulu. 2X1 plus 3X2. Yang pertama ini ya, ingat-ingat bahwa untuk bahan baku A itu perlu kendalanya adalah 2X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 60. Kendala bahan baku A. 2X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 60. Kita asumsikan bahwa misalkan X1 itu sama dengan 0, ya, berarti kan tinggal 3X2 itu kurang dari sama dengan 60. Maka X2 itu 20. Kurang dari sama dengan 20. Ya. X2 20. Berarti ini 0,20. 0,20. Berarti ada di titik sini. X-nya 0, Y-nya 20, X2-nya 20. Kurang dari arahnya ke sana, ke kiri. Ya, kalau lebih dari arahnya ke atas. Terus sekarang saat X2 itu 0, maka 2X1 kurang dari sama dengan 60. Sehingga X1 sama dengan 60 per 2 atau 30. Jadi 30,0. 30,0.
di sini. Kurang dari ke sini. Nah, ini kita arsir. Ini kendala 1. Paham ya? Kendala 1 dulu. Hendrikus. Paham Hendrikus? Masih cukup Pak untuk saat ini. Oke, paham. Gebi. Gebi paham? Gebi? Ya Pak. Ya, oke, paham. Yang dia tadi ya. Tadi ianya nggak kaget ya. Jadi, iya paham ya maksudnya ya. Lumayan paham Pak. Ya, oke. Oke, kita lanjut sekarang untuk bahan baku B, di mana 2x2 kurang dari sama dengan 30. Ya, jadi X1-nya 0 ya. Di X2-nya, jadi X1, X2 itu nggak boleh negatif. Ya, di sini dia non-negativity. Jadi ini 0, 2x2, maka X2 itu kurang dari sama dengan 30/2, 15. Ini untuk yang bahan baku B, 2x2 kurang dari 30, maka X2 itu kurang dari sama dengan 15. Nah, di 0,15. Konstan ya. Dia konstan ke sana. Nah, kita arsir. Tadi ini dapat, ini sebenarnya digabung aja, tapi kita buat satu-satu dulu. Ini nanti di sini ya 15 kita gabung ke sana. Ya. Jadi kalau kita gabung itu nanti gini ya, bisa 20 berapa ya? 1 2 3 4 5 4 ya. 4 4 8 12 16 mungkin di sini ya. Jadi gini nih. Ini adalah 15. Jadi ini tuh udah berarti ini nih. Jadi untuk kendala 2 berarti yang dapatnya ini. Jadi ini sudah nggak kepake. Yang ini tuh sudah nggak kepake. Kalau ini diteruskan kan sebenarnya gini ya, tapi ini juga nggak kepake karena di constraint bahan baku A, ya, di constraint bahan baku A, sehingga yang kepake baru ini. Nah, sekarang constraint lagi, ada constraint-nya lagi. 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 40. Constraint yang ketiga itu jam kerja. Nah, kita pilih dulu ya. Nah, jam kerja 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 40. Saat x1 itu sama dengan 0, maka x2 40 ya. Jadi 0,40 di sini nih. Sini ya. 0,40 ini yang jam kerja. Terus saat x2 itu 0, maka x1 20. Jadi 20,0. 20,0. Nah, kita garislah. Jadi kurang dari sini semua. Nah, kita gabung ya. Tentukan daerah visible. Jadi habis itu kita tentukan daerah visible-nya. Kita gabung berarti ya dari yang pertama kendala bahan baku A, B sama jam kerja kita gabung jadi satu. Daerah visible adalah daerah yang diliputi oleh semua kendala. Jadi dia harus diliputi oleh semua kendala. Untuk mendapatkan daerah ini, kita ambil setiap daerah visible yang terdapat pada ketiga gambar. Ini yang pertama ini, itu kan constraint-nya. Ini yang kedua ya, ini yang pertama dulu dah. Yang pertama ini constraint dari bahan baku A. Yang ini constraint dari bahan baku B. Yang ini constraint dari tenaga kerja. Ya, tenaga kerja TK. Nah, akhirnya ketemulah daerah visibelnya. Kalau ini kan awalnya ini ya, semua ini. Tapi kan karena daerah ini itu tidak visible untuk daerah constraint A sama ini, berarti ini disilat.
Ya, tidak masuk daerah visible. Nah, terus ini constraint A, tapi masuk nih daerah constraint-nya ini, ya, tapi tidak masuk constraint-nya B, berarti ini disilang. Ini juga disilang, tidak masuk constraint A. Sehingga ini juga disilang ya. Ini disilang. Nah, sehingga ini adalah yang di RCR ini adalah daerah visible. Jadi ada beberapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik yang menghubungkan. Nah, kita nanti cari nih. Jadi di sini berarti kan 0,15 ya. Ini kan 0,15. Artinya 0 astro ya, 0 produk X1 15. Jadi kan Z nih. Z kan apa ya? Tadi ya, fungsinya berapa? Z 40 X1 ya. 30. Dan jadi 40X1 ditambah 30X2. Nah, jadi nanti ketemulah Z ini rupiah. Dalam satuan rupiah. Karena kan 40 ini kan rupiah. Nih, ya, RT. Nah, ini ya 0,15. Jadi kalau di sini ketemu berapa? X1 masukkan 0. X2 masukkan 15. Jadi 0 ditambah 30 kali 15, 450 rupiah. Jadi 450. Nah, kalau di sini sekarang, nah kita nggak tahu kan? Nah, kita nanti cari. Kira-kira gimana nih untuk mencari titik ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak untuk mencari titik D? Caranya gimana? Kalau ini kan 0 ya. Ini 00, berarti ini kita masukkan 00. Berarti nanti ini 0 rupiah. Paling minimum ini berarti ya. Jadi untung yang paling minimum. Jadi nggak dibuat ya. Kalau ini 450 masih 450. Kalau yang ini berapa tadi? Ini 20,0 ya. Jadi 40 kali 20 800. Ini masih 800. Ini 800, ini 450. Berarti ini kesilang ya. Ini juga kesilang. Sekarang ini. Nah, ada 3, 1, 2, 3. Yang maksimum yang mana? Nah, oke, titik D. Caranya gimana? Untuk mendapatkan perpotongan di titik D. Itu gimana caranya? Yang tahu nggak matematikanya gimana? Biasa? Gimana kira-kira untuk mendapatkan titik D itu X1, X2-nya berapa? Memakai rumus yang Y kurangi Y1 gitu nggak sih, Pak? Oke. Ya, oke. Ada lagi selain itu? Ada lagi nggak? Christoffel, ya. Kira-kira tahu Christoffel? Ya, Pak. Untuk mencari titik D, ya, titik D di sini nih, supaya kita tahu X1 sama X2-nya itu nilainya berapa, diapain nih kira-kira? Nah, Pak, saya lupa nyari titik potong di 2 titik. Di 2 garis ya, Pak ya? Ya, di 2 garis ya berarti ini. Berarti kan artinya ini titik-titik X1, 15 ya.
Ini kan udah nih 15. Berarti X1-nya ini Iya. berapa? Pakai constraint ya. Jadi yang constraint A sama constraint B. Kan yang memotong kan constraint A sama constraint B. Iya. Nah, kita carilah ya di constraint A sama constraint B. Constraint A itu persamaannya 2x1 plus 3x2 sama dengan 60. Constraint B 2x2 sama dengan 30. Ya, oke. Tadi berapa? Yang constraint B itu kan 2x2 kurang dari sama dengan, kita anggap sama dengan ya, 30. Terus yang tadi ini berapa? Lupa saya. 2x1. 2x1 plus 3x2 ya. 3x2 sama dengan 60. Nah, ini kan. Nah, kita samain ya. Kita samakan. Ini x2. Berarti kita kali nih. Kita kali 3. Ini kali berapa? Kali 3. Ini kali 3, ini kali 2. Kali ya 3 kan? kali 2. Oke, jadi ini jadi dapatnya 4x1 plus 6x2 sama dengan 120. Yang ini 6x2 sama dengan 90. Nah, kita kurangin jadi 4x1 sama dengan apa? 30. Maka x1 ketemunya 30/4. Berapa itu 34? 7,5 ya. Ya, 7,5 ya. Benar ya? 28 30 bagi 4. Iya, Pak. Ya kan? Iya, Pak, benar. Ya. Oke, jadi sekitar segitu. Nah, ini berarti perpotongan C apa? Yaitu constraint TK, tenaga kerja, sama constraint-nya A. Nah, kita dapatlah di sini nanti. Oke, jadi ini nggak dihitung satu-satu ya. Jadi gini, itu nanti kamu hitung satu-satu nggak apa-apa. Jadi di sini berapa, di sini nanti berapa, ya. Di sini itu berapa, di sini berapa. Kan di sini tadi ini bisa diambil nggak? Oh, bisa. Oke. Jadi kalau di sini tadi kan 7,5 ya. 7,5 di titik D itu kan 7,5 X1 dan 15 X2. Nah, kita masukkan fungsi Z bahwa 40 dikali 7,5 ditambah 30 dikali 15 itu berapa? Jadi 4 kali 75, 20 nyimpen 2, 300 ya. Ini 300 ditambah 450. Ya, 450. Jadi ketemunya 750 ya. Ini 750 masih kurang, masih besaran yang ini, berarti ini enggak masuk. Gitu. Oke. Nah, sekarang sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, paham. Nah, sekarang titik C. Ini D ya, ini C sekarang. Di titik C, ini yaitu constraint A, perpotongan constraint A sama constraint tenaga kerja. Constraint A itu tadi 2x1 plus 3x2 sama dengan 60. Ya. Terus tenaga kerja, kita hapus saja. Nah, jadi kita langsung pakai ini aja ya. 2x1 plus 3x2 sama dengan 60, constraint A. Constraint tenaga kerja itu 2x1 plus x2 sama dengan 40. Nah, karena ini udah sama, kita kurangi langsung. Maka ketemu 2x2 sama dengan 20, x2 dapat 10. Berarti ini ketemunya saat x2 dapat 10, berarti kita masukkan salah satu persamaan. Mau yang persamaan 1 atau 3. Kita masukkan persamaan ini ya, ketiga. Misalkan kita masukkan persamaan 3. Sehingga 2x1
ditambah 10 itu sama dengan 40, muka 2x1 30 per 30 ya. X1-nya 30 per 2. Ketemunya 15 ya. Mau kamu masukkan persamaan 1 atau 2 hasilnya sama, nggak apa-apa. Jadi ketemu 15. Jadi 15,10. Ya kan? Tadi yang A itu 0, yang B tadi 800, C belum ketemu, D itu tadi 750 ya. Yang D terus C, DE tadi berapa ya? Di bawahnya ini kayaknya ya. Pokoknya di bawahnya inilah ya. Lupa saya. Masih ingat nggak? Nah, sekarang yang C kita masukkan Z-nya. Z-nya 40x1 plus 30x2. 40, X1-nya 15, 30, 10. Ini 300. Ini berapa nih? 60 ya. 600 ya. Nah, ketemulah 900. Berarti yang paling maksimum itu ada di C. Berarti laba maksimum itu ada di C. Sehingga untuk yang produk A itu 15 produk. Dan yang produk B itu 10 produk. Gitu. Paham? Kira-kira paham sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Nah, jadi nanti Nazira ya, Nazira Elkina itu kan misalkan pengen jualan apa tadi? Bakso ya, bakso sambel. Ya. Iya, Pak. Nah, selain kira-kira kamu nanti kalau mau jualan bakso sambel saja atau ada varian lain? Ada varian lain. Ada varian lain. Misalkan apa? Mie ayam. Iya, boleh. Oke, misalkan mie ayam ya. Jadi produk A itu bakso, ya. Produk B itu adalah mie ayam. Nah, nanti Nazira Elkina bisa menentukan dengan berbagai constraint ya. Constraint-nya misal ada tenaga kerja dan macam-macam, terus constraint-nya kamu buat model sendiri, sehingga nanti Nazira itu akan tahu dalam per hari itu bakso itu yang harus dibuat itu berapa porsi gitu. Mie ayam itu berapa porsi sehingga ketemu laba maksimum. Misalkan kayak gitu. Maaf Pak, tadi sebelumnya ngomong apa? Harus membentuk apa Pak? Tadi kurang kedengeran. Ini constraint. Oh, constraint. Oh. Ya, kendala-kendalanya. Misalkan ada kendala-kendalanya ya. Jadi baksonya kayak gitu ya. Misalkan dalam satu hari itu kekuatan bakso itu kurang dari misalkan nih ya. Jadi dalam sehari itu saya misalkan cuma kuat gitu ya. 60 bakso, 60 ini bakso ya. Ditambah mie ayam paling 10 porsi misalkan ya. Itu saya cuma kuat berapa gitu ya. Terus yang B itu constraint yang kedua berapa. Nah, itu kan nanti ketemu tuh di grafik, kita grafikan ya. Nanti ketemu kira-kira hasil laba maksimum, misalkan ya penjualan Z-nya adalah tujuannya. Bakso harganya berapa? 15.000 misalnya. Mie ayam 8.000 ya. Jadi nanti 15.000 A ditambah 8.000 B. Nah, nanti ketemu A-nya itu ketemu berapa, B-nya ketemu berapa dari titik-titik yang kita buat di grafik. Nah, ketemu di sini ya. A-nya nanti ketemu berapa porsi, B-nya ketemu berapa porsi. Kayak gitu. Nah, itu keuntungan maksimum. Gimana? Tapi itu tadi pakai
variabel keputusannya yang untuk waktunya 40 ya Pak, bukan 4. Ya, yang tadi 40 bukan 4. Jadi itu memang kalau mau dibuat 4 juga nggak apa-apa. Gitu ya. Misalkan dalam sehari kamu kerja 8 jam. Nah, berarti nggak apa-apa konsernya dibuat 8 jam. Gitu. Oh ya Pak. Oke, coba nanti dikira-kira. Jadi kalau misalkan ibunya atau ayahnya, mungkin yang pedagang, ya kayak gitu. Kamu udah belajar riset operasi dan optimasi, coba hitung ya, coba hitung. Nah, kalau misalkan ini dalam sehari laku semua, ya itu yang paling maksimum segini nih, Pak Bu, gitu ya. Jadi porsinya yang harus dibuat bakso itu 10 misalkan. 10 terlalu kecil ya. Nah, misal 100 misalnya gitu. Mie ayam itu 50, Bu. Nah, itu baru dapat laba maksimum gitu. Daripada kita membuat sama-sama misalkan tadi kan sama-sama berapa? Misal 100 sama 50 ya. Sama-sama 150 daripada kita membuat 75 plus 75 misalnya gitu ya. Nah, itu lebih banyak ini, Bu. Nah, kalau misalnya ini kan ngawur nih, ini kan kita ngawur aja ya, ngawur, nggak pakai hitungan misalnya. Ya udah dibuat aja bakso 75, mie ayam 75 misal kayak gitu. Kita nggak tahu constraint kita, nggak tahu kendala kita ya, padahal kita punya kendala kan. Mungkin kendala di bahan baku, terus kendala di jam kerja, nah kayak gitu kita bisa buat constraint-nya. Nah, kalau kita buat constraint-nya, ketemulah nanti porsi-porsi yang tadi. Paham ya? Paham, Pak. Oke, kita clear. Nah, ini ya, jadi ketemunya adalah 900. Ini titik C yang dipilih, ya, titik C yang dipilih. Jadi titik B, titik D, titik E itu kurang maksimum, masih maksimum di titik C. Nah, yang kedua soal minimasi. Nah, soal minimasi ini, misal ya, seorang ahli penata diet ini biasanya cewek-cewek nih suka diet nih. Siapa yang di sini lagi diet? Putra, Pak. Putra, mana Putra? Coba lihat, Putra sama yang mana Putra? Ada Putra di sini. Putra ini Haryadi Putra. Iya, Pak. Oh, kayaknya dia udah kurus loh. Masa masih mau diet? Betul, Pak. Oh, kau ini mau diet kamu? Enggak lah, Pak. Tambah kurus lagi saya. Oke, nah jadi biasanya yang mungkin ini pengen diet gitu ya, merencanakan untuk membuat 2 jenis makanan, yaitu makanan A sama makanan B. Nah ini ya, kan susah ya. Tapi kadang tuh juga gini ya, makan sedikit itu bisa gemuk kayak gitu, makan banyak kalau memang gennya itu nggak bisa gemuk ya nggak gemuk-gemuk kayak gitu kan, ada yang kayak gitu juga. Nah tapi kan ada ya yang namanya diet ini, penata diet itu merencanakan makanan A sama makanan B. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein, jadi sama-sama mengandung vitamin dan protein. Jenis makanan A paling sedikit diproduksi 2 unit. Nah, jadi diproduksi 2 unit, itu yang A. Jenis makanan B paling sedikit diproduksi 1 unit. Jadi boleh lebih ya. Paling sedikitnya dia itu 1 unit. Boleh lebih.
Tabel 3.2 berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan. Ya, jadi ini jenis makannya A sama B. Ini vitamin, ini protein, ini biayanya. Jadi kalau A itu biayanya 100, kalau B itu biayanya 80. Makanan B 80, makanan A itu 100 per unitnya. Nah, di mana jenis makanan A itu dia ada dua ya, paling diproduksi ya 2 unit, dan makanan B paling sedikit 1 unit. Itu untuk apa tuh? Diproduksinya ya. Oh, produksinya ini. Vitamin di setiap makanan A itu ada 2, sama protein ada 2. Di makanan B itu vitamin ada 1, protein ada 3. Atau kalau misalkan ini kamu buat ini unit ya. Misalnya kita kilogramnya ya. Oke. Atau gramnya. Minimum kebutuhan vitamin 8, protein 12. Ya, untuk ini ya. Jadi vitamin itu totalnya 8, minimumnya protein itu 12 untuk merencanakan diet ini. Nah, sekarang berarti kita cari nih Z minimumnya, fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya ini ya, ini itu kita anggap X1 dan ini adalah X2. Maka tujuannya adalah 100 X1 plus 80 X2. Oke. Terus vitamin, untuk yang vitamin itu 2 X1 plus X2 ya, itu lebih besar sama dengan 8. Nah, biasanya kan gini ya, di setiap makanan itu dia ada berapa gram, yang B itu ada berapa gram gitu ya vitamin. Terus dalam satu hari ini itu vitamin itu harus yang dikonsumsi itu harus berapa gitu kan? Harus berapa gram gitu kan? Nah, itu kan ada rekomendasi dari penata gizinya ya. Misal dalam sehari itu manusia itu harus makan misal berapa kalori, terus vitaminnya berapa, proteinnya berapa, kayak gitu kan. Nah, itu boleh. Nah, ini minimum kebutuhan misalnya per hari. Protein. Nah, ketemulah 2, ini X1, 3 X2. Ini constraint. Nah, makanan A ya tadi disebutkan bahwa makanan A itu minimum diproduksi 2. Jadi kalau misalkan constraint-mu cuma 1-2 nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ini dikasih constraint lagi bahwa makanan A itu minimum diproduksi 2. Makanan B itu di minimum diproduksi 1. Harus lebih dari 1 ya. Dan X1 sama X2 makanan itu harus positif. Nah, kira-kira untuk menuliskan ini ada yang tidak paham? Paham semua? Masih paham, Pak. Ya, paham ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, pertama kendala 1, vitamin. Seperti tadi, 2X1 plus X2, saat ini X2 0, maka X1-nya itu lebih besar sama dengan 8. 4 ya, berarti X1 lebih besar sama dengan 4. Nah, artinya ke sana nih. Ya. Nah, saat X2 itu 0, ya,
X1 dulu ya, X1 0, maka X2 8. Artinya 0,8. 0,8 kan ada di titik sini nih. Ya, ada di titik sini. Terus yang kedua, saat X2 0, maka X1-nya 4. Sehingga 4,0 ada di sini. Dia fungsinya adalah lebih dari. Maka ini yang diarsir. Tuh ya. Tuh kendala pertama. Nah, sekarang kendala kedua. Fungsi protein, kendala protein. 2X1 plus 3X2 lebih besar sama dengan 12. X1 0, maka X2 12 per 3, yaitu 4. Berarti 0,4 ada di sini. Ya, 0,4. Terus, saat X2 0, 2X1 sama dengan 12. Maka X1 sama dengan 6. Temulah 6,0. Ini ya, kita arsir. Semuanya kita arsir lebih besar. Nah, di situ masuk kendala 3. Bahwa X1 itu harus lebih besar sama dengan 2. X1 kan ini nih. Ini 2. Sana. Harus lebih besar. Maka ini kita arsir. Ya. Terus yang ke ini X2 itu harus lebih besar sama dengan 1. Jadi ini. Ya, konstan kan? Ini kita arsir. Tuh. Nah, ketemulah tadi ya 1 2 3 4 ketemu. Nah, kita totalkan jadi 1. Totalkan dari 1, ini yang constraint 1, vitamin ya. Vitamin, terus ini constraint 2 protein. Ini constraint 3 itu X1 itu harus lebih besar ya, minimumnya ya. Harus lebih besar, minimum 2 kan. Terus yang ini constraint 4 X2 itu harus lebih besar sama dengan 1. Nah, jadi ketemulah titik perpotongannya di C, di B, sama di A. Oke, sampai sini paham? Masih paham, Pak. Oke, paham. Nah, sekarang A. A itu ketemu apa? Yaitu X2 sama dengan A ini titik perpotongan dari garis X2 sama dengan 1 sama yang protein, yang constraint protein tadi. Ya, kita constraint protein apa? 2X1 plus 3X2 sama dengan 12. Ini ya, constraint protein itu kan 2X1 plus 3X2 sama dengan 12. Terus yang ini X2 sama dengan 1. Ya. Oke, kita masukkan aja nggak apa-apa sih. Jadi 2X1 ditambah 3 kali 1 ya sama dengan 12. Maka 2X1 ini 12 min 3 9. Ini 2X1. Maka X1 ketemu 4,5. X2-nya 1. Jadi di sini ketemunya X1-nya 4,5 ya, 1. Nah ya, 4,5,1. Kita masukkan fungsi Z-nya. Z minimum. Fungsinya apa tadi? 180 ya, 100 sampai 80. 100X1 ditambah 80X2. Kita masukkanlah X1-nya itu 4,5, 80 dikali 1. 450 ya, tambah 80. 530. Nah, ini dapat 530 rupiah. Apa tadi satuannya? Rupiah ya? Harga kan 530. Nah, yang B
Sekarang, yang B ini perpotongan antara vitamin sama protein. Nah, vitamin tadi 2X1, protein tadi 2X1 plus 3X2 sama dengan 12. Nah, sekarang yang yang apa nih? Oke, yang vitamin 2X1 plus X2 8. Ya. 2X1 plus X2 sama dengan 8. Kita kurangin. Kan karena ini udah sama ya. Jadi tinggal 2X2 sama dengan 4. Maka X2 ketemunya 4. Maka X1 berapa? 2X1 plus 4 sama dengan 8. X1 sama dengan 4, X1 sama dengan 2. Jadi ini 2,4. Ya, 2,4 ketemu berapa ya Z-min-nya? 100 X1 80 X2 X1-nya 2 80 kali 4. Nah, ketemu 520. Berarti ini saat ini nggak kepakai ya. Terus yang C sekarang. Yang C ini vitamin. Vitamin itu 2X1 plus X2 sama dengan 8 sama X1 sama dengan 2. Kita masukkan di 4 plus X2 sama dengan 8, maka X2 adalah 4. Ya, berarti ini adalah 2,4. Nah, Z-min-nya berapa? 100 kali 2 ditambah 80 kali 4. 520. Ya. Ini sama ya, 520. Oh iya, sama-sama ini ya. Ini kok 2,4? Nggak mungkin dong. Bentar. X1-nya berapa? 2. X1-nya 2. Oke. Ini 4. Ya, oke. Ini benar sih 2,4. Kalau yang ini, yang B. Yang B ini keliru nih. Harusnya nggak mungkin kan kalau ini 2,4, masa ini 2,4. Mana-mana. Coba kita lihat. Yang B. Oh, ini 2 ya. X2-nya 2 ya. X2-nya 2, sorry. X2-nya ini 2. Ya kan 4/2 ya. Salah di sini nih. Jadi 2. Maka ini 2X1 plus X2-nya 2. Sehingga ini 2X1 plus 2 sama dengan 8. Maka 2X1 sama dengan 6. Ya, maka X1 sama dengan 3. Benar ya? Berarti ini ketemunya adalah X1-nya 3,2. 3,2. Ya. Ini 3,2 ya. Nah, kalau 3,2 berapa nih? 3,2 berarti 100 dikali X1 3 ditambah 80 kali 2. 160. Ini 300. Nah, 460. Nah, berarti yang paling minimum ini gitu ya. Jadi nanti kamu kalau diet, makanan A kamu cuma butuh 3 porsi, makanan B itu kamu butuh 2 porsi. Gitu ya. Oke, sampai sini paham? Apa cara nentuin X
X1 sama X2-nya yang di bagian titik potongnya gimana, Pak? Ini yang nentuin gimana? Yang kayak 3,2, 3 itu X1, 2 itu X2. Ini Yang di titik. 3,2. Iya, 3,2 terus 2,4 terus 5,1 ini maksudnya. iya Pak. Nah, ini kan gini ya. Misalkan yang titik B ya. Yang titik B ini perpotongan garis mana sama mana? Constraint-nya mana? Vitamin sama protein. Oke, vitamin sama protein ya. Nah, vitamin ini constraint-nya tadi 2X1 plus X2 sama dengan 8. Ya. Iya Pak. Oke, protein itu 2X1 plus 3X2 sama dengan 12. Oke. Iya Nah, Pak. oke, kita terus karena ini udah sama, kita eliminasi. Depannya kan sama nih, jadi langsung aja dikurang. Tapi kalau ini semuanya beda, kita perlu samakan salah satunya, terus baru dieliminasi. Karena ini sama, ya. Ayo udah ingat Pak. Ya, ya. Oke, sudah. Ada. Oke, sudah. Nanti lah ketemu X2. X2-nya 2. Kita masukkan salah satu persamaan. Mau ini atau ini, terserah. Nanti ketemu X1. Habis itu kan, ini pembacaannya kan X1, X2. X1 itu sumbu X, X2, X2 itu sumbu Y. Maka ini 3,2. Bukan 2,3. Hati-hati kalau kembali. Ya. Jadi 3,2. Nah, habis itu kita masukkanlah di fungsi tujuannya. Kan 100x1 plus 80x2. Nah, kita masukkan 100, x1-nya itu 3, berarti 300 plus 80 dikali 2. Nah, ketemu 460. Paham? Paham Pak. Oke, paham. Kita clear ya. Oke. Ya, 460 ya. Jadi ini terakhir nih. Metode grafik. Kita belajar tadi adalah metode grafik. 2 variabel. Dia hanya bisa diterapkan pada 2 variabel. Jadi yang paling sederhana kita pakai metode grafik. Nah, kalau banyak variabel nanti kita belajar lagi. Metode sederhana untuk menyelesaikan model dari pemrograman linier. Metode grafik tadi itu hanya bisa dikerjakan untuk model yang memiliki 2 variabel. Ya, variabel itu apa? Ya kayak produk A sama produk B tadi. Nah, prosedurnya rumuskan persoalan ke dalam model program linier. Jadi matematikanya itu kita tulis dulu. Z minimum itu fungsinya apa, kendalanya itu fungsinya apa. Nah, ini kita tuliskan semuanya dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, gambarkan kurva dari setiap pembatas atau constraint yang ada. Nah, ini kan punya kendala 1, 2, 3, constraint-constraint-nya kan persamaan. Kita gambarkan. Ya, setelah kita gambarkan dalam satu kurva, ya, kita gambarkan. Terus yang ketiga, tentukan titik ekstrim dan daerah yang visible dengan memberi tanda arsir. Jadi yang tadi ya, jadi yang misalkan ketemunya tadi kayak gini kan. Nah, jadi titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, maka ini yang diarsir ya. Nah, walaupun batasannya kayak gini ya, banyak kayak gini, walaupun kayak gini, ya kan fungsinya kayak gini, tapi ini yang merupakan daerah visible. Nah, daerah visible ini kan punya titik pojok
Ya, titik pojoknya. Nah, ini kita cari titik pojoknya. Itu adalah titik-titik nilai optimumnya dari suatu fungsi tujuan. Nah, habis itu kita hitunglah setnya, ya, set max-nya atau set minimum dari titik-titik pojok. Oke, paham ya? Oke, paham. Sepertinya udah pada paham.